ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Azza wa Jalla yang karena limpahan nikmatnya dan taufiknya kita dipertemukan kembali oleh Allah di salah satu rumah-rumahnya, di salah satu taman-taman surganya yang ada di dunia. Kita bertemu kembali dengan Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama melanjutkan kembali pembahasan usulun fit tafsir atau kaidah-kaidah dasar dalam ilmu tafsir. Telah berlalu penjelasan kita pada pertemuan-pertemuan sebelumnya beberapa perkara-perkara yang penting berkaitan dengan tafsir, seperti misalnya penulis yaitu Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menjelaskan tentang apa itu Al-Quran. Ya, apa itu definisi Al-Quran. Kemudian beliau menjelaskan juga tentang apa ayat pertama yang turun kepada Nabi SAW. Kemudian tentang sebab nuzul, sebab turunnya Al-Quran. Ada turunnya Al-Quran kepada Nabi SAW yang disertai dengan sebab turunnya, tapi ada juga yang turun kepada Nabi SAW secara tiba-tiba tanpa ada sebab. Nah, ini juga sudah kita bahas pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Kemudian juga kita telah sampaikan tentang apa itu maki dan madani, apa itu ayat-ayat makiyah dan apa itu ayat-ayat madaniyah. Apa bedanya makiyah sama madaniyah dulu? Satu mewakili saja, satu orang mewakili. Kalau makiyah surat yang turun di Mekah. Kalau madaniyah ini makanya perlu murajaah. Ya, yang benar yang mana dulu? Nah, makiyah turun sebelum hijrah, madaniyah turun setelah hijrah. Ya, berarti ditinjau dari waktu, bukan ditinjau dari tempat. Ya, meskipun makiyah madaniyah itu diambil dari nama tempat, namun digunakan istilah makiyah dan madaniyah untuk menunjukkan zaman, menunjukkan waktu. Makiyah artinya turun sebelum hijrahnya Nabi, sedangkan madaniyah turun setelah hijrahnya Nabi SAW. Kemudian kita juga telah membahas tentang tartibul Quran, urutan-urutan surat yang ada di dalam Al-Quran. Apakah urutan-urutan surat di dalam Al-Quran itu murni dari Allah Subhanahu wa taala ataukah itu dari Nabi SAW? Ya.
Itu sudah kita bahas bahwa urutan surat di dalam Al-Quran itu adalah ijtihad dari Nabi dan para sahabat-sahabatnya. Tapi kalau urutan urutan ayat yang ada di dalam suatu surat, itu tauqifiyah, langsung dari Allah Subhanahu wa taala, bukan ijtihadnya Nabi Muhammad SAW. Ya, kemudian juga telah kita sampaikan tentang jam'ul Quran, penulisan Al-Quran. Ya, terjadi di zaman Nabi SAW, kemudian di zaman Abu Bakar, dan di zaman Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Dan yang terakhir kita bahas kemarin adalah tentang tafsir. Apa definisi tafsir Al-Quran? Kemudian bagaimana ahlu sunnah wal jamaah, metode mereka dalam menafsirkan Al-Quran. Ya, kemudian tentang terjemah Al-Quran. Ini terakhir yang kita bahas kemarin, tentang penerjemahan Al-Quran ke dalam bahasa yang lain. Dan pada pertemuan pagi hari ini kita insya Allah akan membahas tentang Al-Quran muhkam dan mutasyabih. Ya, Al-Quran itu dibagi menjadi dua. Ada ayat-ayat yang muhkam dan ada ayat-ayat yang mutasyabih. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, sebelumnya Ibu sudah dikirimi PDF terjemah dari usul tafsir. Loh, gak dikirimi. Ya, kemarin kalau nggak salah sudah saya kirim ke Bu Sofia ya. Ya, sudah saya kirim PDF-nya. Bulan yang lalu sudah saya kirim PDF-nya itu. Kenapa Ibu? Kenapa, apa katanya? Hilang kan? Ada ya. Itu PDF terjemahan dari kitab yang sedang kita bahas. Yang mungkin bisa buat bahan murojaah untuk di rumah. Tapi jangan mentang-mentang ada PDF-nya terus males nyatet ya. Biasanya kalau sudah dikasih PDF-nya itu males nyatet. Baik. Kalau di PDF-nya itu halaman 89. Kitab PDF yang terjemah halaman 89. Muhkam dan mutasyabih. Baik, kita mulai. Muhkam dan mutasyabih itu terbagi menjadi 3 bagian. Ya, muhkam dan mutasyabih terbagi menjadi 3 bagian. Bagian yang pertama adalah muhkam secara umum. Ya, bagian pertama muhkam secara umum. Nanti akan kita jelaskan apa maksudnya. Kemudian bagian yang kedua adalah mutasyabih secara umum. Ya, muhkam secara umum. Yang kedua mutasyabih secara umum. Sedangkan yang ketiga adalah sebagian muhkam, sebagian mutasyabih. Itu bagian yang ketiga, jenis yang ketiga. Ya, saya ulangi. Yang pertama, Al-Quran adalah muhkam secara umum. Ya, Al-Quran itu muhkam secara umum, keseluruhan isi Al-Quran. Mulai Al-Fatihah sampai An-Nas itu semuanya muhkam, tapi muhkam yang umum. Yang kedua adalah mutasyabih.
secara umum, yaitu semua Al-Quran itu mutasyabih secara umum. Mulai Al-Fatihah sampai An-Nas itu mutasyabih. Yang ketiga, yaitu Al-Quran sebagian yang muhkam dan sebagian yang mutasyabih secara khusus. Ya. Kalau sudah saya jelaskan. Sampun ibu-ibu. Hah? Belum? Baik, saya jelaskan. Yang pertama tadi apa? Nah, muhkam secara umum, yaitu semua Al-Quran mulai surah Al-Fatihah sampai An-Nas itu disebut ayat-ayat dan surat-surat yang muhkam secara umum semuanya. Apa maksudnya muhkam di sini? Ya, muhkam di sini maksudnya adalah semua ayat-ayat Al-Quran itu muhkam, yaitu sempurna. Muhkam juga artinya indah. Ya, lafal-lafalnya itu indah, makna-maknanya itu indah. Kemudian bahasanya itu fasih. Tahu bahasa yang fasih itu bahasa yang, ya, bahasa yang fasih. Apa kalau bahasa kita? Karena bahasa Arab itu ada bahasa-bahasa yang selengean, apa bahasa selengean? Bahasa-bahasa orang-orang yang rusak. Bahasa-bahasa yang dipakai sama orang-orang yang kuraan. Nah, itu ada bahasa-bahasa yang digunakan. Hatta bahasa Indonesia juga ada kayak gitu. Apa disebut apa kalau bahasa kita? Iya, bahasa yang formal ya. Iya, bahasa formal. Ya, bahasa halus. Iya. Jadi kalau bahasa Jawa itu bahasa Jawa yang halus. Iya. Duduk Jawa kasar. Nah, maka itu artinya muhkam. Ya, itu artinya muhkam. Maka dari sisi ini, dari makna muhkam ini, maka semua ayat Al-Quran itu indah nggak? Indah, bagus, fasih, bahasanya halus. Ya, maka disebut muhkam secara umum. Demikian juga disebut muhkam itu diambil dari kata-kata hikmah. Ya, muhkam diambil dari kata-kata hikmah. Semua ayat-ayat Al-Quran itu mengandung hikmah. Ya, semua ayat-ayat Al-Quran mengandung hikmah. Demikian juga muhkam itu diambil dari kata-kata hakim. Hakim artinya apa? Yang menjadi penentu. Yang menjadi penentu. Karena semua hukum itu ditentukan dengan Al-Quran. Ya, semua hukum-hukum, baik hukum masalah ibadah ataupun hukum masalah-masalah kehidupan kita sehari-hari, itu alat untuk menghukuminya pakai apa? Pakai Al-Quran. Ya. Maka dari sini Al-Quran disebut dengan muhkam secara umum. Dan di antara dalil-dalil yang menunjukkan hal tersebut, seperti firman Allah di dalam surah Hud. Ya, firman Allah di dalam surah Hud. Allah mengatakan kitabun uhtimat ayatuhu thumma fussilat min ladun hakimin khabir. Kata Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an adalah kitab yang uhkimat. Kenapa itu, Bu? Ayat berapa?
surat Hud ayat pertama. Ya. Itu di PDF kan ada itu. Belum dibuka ya? Belum dikirim? Satu aja yang ngomong. Sudah dikirim? Ayo itu buka halaman 89. Hah? 89. Ketemu? Cuy ini gitu. Langsung di skip ke 89 gitu. Sudah ya? Oh nggak yakin saya. Yang sudah cuma satu dok. Baik. Allah mengatakan kitabun uhkimat ayatuhu thumma fussilat min ladun hakimin khabir. Al-Quran adalah kitab yang uhkimat, kitab yang muhkam. Ya, ayat-ayatnya itu muhkam. Yaitu muhkam yang tadi kita bahas. Ayat-ayatnya semuanya indah. Ya, ayat-ayatnya itu semuanya fasih dengan bahasa yang bagus, dengan puncak kesempurnaan dari bahasa Arab yang mengalahkan sastra-sastra yang ada di zaman tersebut. Ya, kemudian muhkam juga artinya tadi adalah hakim. Al-Quran itu semua ayat-ayatnya adalah alat untuk menghukumi, alat untuk menjustifikasi benar dan salah. Itu yang dijadikan tolak ukur apa? Al-Quran. Ya, seorang dikatakan benar perbuatannya, seorang dikatakan salah perbuatannya. Nah, itu kita mengukurnya pakai apa? Pakai apa itu? Tes pen? Hah? Iya, pakai Quran, bukan pakai veteran. Ibu lagi sibuk apa sih? Astagfirullah. Makanya saya jadi curiga. Kok gak ketemu? Ya sudah, saya tunggu. Cinta ini mari. Beneran sudah Ibu? Baik. Halaman berapa tadi? 89. Baik. Kelihatan kan ayatnya itu ya? Surat Hud ayat yang pertama, kitabun uhkimat ayatuhu. Kemudian juga di dalam surah Yunus. Ya, di dalam surah Yunus. Ayat yang pertama juga Allah mengatakan alif lam ra tilka ayatul kitabil hakim. Kata Allah, alif lam ra itulah ayat-ayat Al-Qur'an Al-Hakim. Al-Quran Allah sebutkan dengan Al-Hakim, yaitu yang muhkam. Ya, tadi artinya yang muhkam adalah yang indah, yang fasih. Ya, kemudian Al-Quran itu penuh dengan hikmah, dan Al-Quran itu adalah hakim. Ya, menjadi penentu, tolak ukur. Baik, paham di sini Al-Quran semua ayatnya disebut apa? Muhkam secara umum. Ya, mulai Al-Fatihah sampai An-Nas semua muhkam. Tapi muhkam yang umum. Nanti ada muhkam yang khusus. Hati-hati, jangan bingung nanti. Ya, nanti ada muhkam yang khusus. Kemudian jenis yang kedua. Lanjut halaman 90. Halaman 90. Jenis yang kedua adalah mutasyabih secara umum. Ya, Al-Quran itu mutasyabih secara umum.
Tapi sebelumnya di sini ada penjelasan tambahan dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Saya tanya kepada ibu-ibu, apakah ayat-ayat Al-Quran itu satu dengan yang lainnya itu sama semuanya, atau yang satu lebih afdol daripada yang lain? Jadi semua ayat Al-Quran sama, tidak ada ayat yang lebih afdol atau surat yang lebih afdol. Ya, tadi yang bilang sama itu benar dari sisi yang menurunkan Al-Quran, yang berfirman di dalam Al-Quran itu siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari sisi Al-Quran itu yang berfirman adalah Allah, maka semua ayat-ayatnya sama. Karena yang mengucapkan semuanya siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi dari sisi ayat-ayatnya sendiri, bukan dari sisi yang mengucapkan, dari sisi ayat-ayat dan surat-suratnya, Al-Quran ternyata tidak sama satu dengan yang lain. Ada surat-surat yang lebih afdol daripada surat yang lain, dan ada ayat-ayat yang lebih afdol daripada ayat-ayat yang lain. Dan itu ditentukan dengan dalil, bukan ditentukan dengan perasaan. Apa ayat yang paling afdol di dalam Al-Quran? Ayatul Kursi. Nah, ditetapkan dengan dalil. Ya. Surat yang paling afdol di dalam Al-Quran, yang sampai kalau orang sholat gak baca surat ini maka sholatnya gak sah, Al-Fatihah. Ya. Apa surat yang apabila dibaca oleh seorang maka pahalanya sama dengan sepertiga Al-Quran? Qul huwallahu ahad, surah Al-Ikhlas. Maka dari sini ayat-ayat dan surat-surat Al-Quran satu dengan yang lainnya tidak sama. Ada yang lebih afdol daripada yang lain. Semua ayat Al-Quran afdol, tapi ada yang lebih afdol. Tapi kalau dari sisi yang menurunkan Al-Quran, yang berucap dengan Al-Quran, maka sama semuanya, karena semua datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lanjut lagi yang tadi kita bahas. Jenis yang kedua adalah mutasyabih secara umum. Artinya mutasyabih secara umum adalah, yaitu mutasyabih itu artinya mirip-mirip. Ya, mutasyabih artinya mirip-mirip. Makanya Nabi SAW mengatakan, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang tasyabbuh kepada suatu kaum, maka dia termasuk dari kaum tersebut. Nah, itu kita kenal istilah tasyabbuh. Artinya menyerupai, serupa. Ya. Maka Al-Quran dikatakan mutasyabih semuanya. Ayat yang satu dengan ayat yang lain, mulai Al-Fatihah sampai An-Nas, semuanya itu serupa. Ya, semuanya serupa. Apa maksudnya serupa di sini? Serupa dari sisi kesempurnaan. Ya, serupa dari sisi kesempurnaan ayat-ayat tersebut. Kemudian serupa dari sisi keindahan. Semuanya indah, serupa semua keindahannya. Nah, serupa dari sisi, ya, serupa dari sisi kandungan yang ada di dalam Al-Quran, karena Al-Quran itu sering membawakan perkara-perkara yang serupa satu dengan yang lain. Maksudnya, kita dapati di dalam Al-Quran itu, ketika Allah menyebutkan tentang orang kafir, maka pasti Allah juga menyebut tentang orang beriman. Ketika
ketika Allah menyebutkan tentang surga, mesti Allah sebutkan juga tentang neraka. Ketika Allah menyebutkan tentang pahala atau balasan bagi orang-orang yang beriman, Allah juga sebutkan balasan bagi orang-orang yang kufur. Dari sini Al-Quran itu dikatakan serupa satu dengan yang lainnya. Tapi serupa secara apa ini? Umum. Tasyabuh, mutasyabih secara umum. Baik, di antara dalilnya Allah berfirman dalam surah Az-Zumar ayat yang ke-23. Itu di halaman 90. Allah mengatakan, Allahu nazzala ahsanal hadits kitaban mutasyabihan mathani taqsha'iru minhu juludul ladina yakhshawna rabbahum thumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah. Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah yang menurunkan ahsanal hadits, sebaik-baik ucapan. Apa itu? Kitaban, yaitu sebuah kitab yang mutasyabihan, yang mutasyabih, serupa. Isinya Al-Quran itu serupa dari sisi keindahannya, dari sisi dari sisi kandungan ayatnya, dari sisi pahala juga. Dari sisi pahala juga, karena secara umum satu huruf dari Al-Quran apabila dibaca oleh seseorang maka akan mendapatkan satu pahala, dan satu pahala dilipat gandakan menjadi 10. Kata Nabi SAW, man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihha. Barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka dia akan mendapatkan satu kebaikan, dan satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10. La aqulu lakum alif lam mim harfun walakin alifun harfun wal lam harfun wal mim harfun. Aku tidak mengatakan kepada kalian alif lam mim itu bobotnya 1, tapi alif itu 1, lam itu 1, mim itu 1. Jadi berapa? 3 dikali 10, 30. Maka itu berlaku cuma buat alif lam mim atau semua? Semua. Maka berarti serupa dari sisi pahala, maka disebut mutasyabih. Mutasyabih secara umum. Kita cukupkan satu ayat saja. Di sini ada 2 ayat yang dibawakan oleh beliau. Langsung saja jenis yang ketiga. Jenis yang ketiga, ini fokus ya. Jenis yang ketiga yaitu Al-Quran sebagiannya muhkam dan sebagiannya mutasyabih, tapi secara khusus. Ini berbeda maknanya dari yang tadi. Si Dewi. Ini lain dari yang umum tadi. Tapi di sini muhkam diartikan dengan jelas, clear, gak ngeblur. Sebagian ayat-ayat Al-Quran itu jelas. Ketika Anda baca pertama kali, Anda sudah paham dengan maknanya. Tidak multitafsir, tidak mengandung kemungkinan-kemungkinan, tidak mengandung interpretasi-interpretasi yang lain, menunjukkan makna yang jelas. Itu artinya apa tadi itu? Muhkam atau mutasyabih? Muhkam, tapi muhkam yang khusus. Nah, mutasyabih yang khusus itu sebagian Al-Quran mutasyabih secara khusus.
Nah, itu lawannya dari muhkam tadi. Kalau muhkam tadi artinya clear, jelas, maka berarti mutasyabih di sini maknanya samar-samar. Mutasyabih artinya ngeblur, multitafsir, mengandung kemungkinan-kemungkinan yang lain. Iya. Nah, kalau tadi muhkam yang umum dan muhkam yang mutasyabih, ana rasa nggak perlu diperpanjang. Yang perlu kita bahas secara mendalam yang ketiga ini. Ya, yang perlu kita bahas secara mendalam yang ketiga ini. Karena ini merupakan manhaj, metode ahlus sunnah dalam memahami Al-Quran. Ya, ibu-ibu bisa selamat dari kesesatan kalau ibu-ibu paham konsep yang satu ini, yaitu bagaimana menyikapi ayat-ayat yang muhkam dan bagaimana menyikapi ayat-ayat yang mutasyabih. Ya. Baik, di antara atau dalil yang menunjukkan tentang muhkam dan mutasyabih yang khusus ini, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Ali Imran ayat yang ke-7. Ya, kalau di PDF-nya itu halaman 91. Diperhatikan ya ayatnya, karena ini kunci untuk memahami ayat-ayat Al-Quran agar tidak gagal paham dengan ayat-ayat mutasyabihat. Ya, mereka bermain-main dengan ayat-ayat mutasyabihat untuk menyesatkan kaum muslimin dari jalan yang lurus. Allah Azza wa Jalla berfirman tadi dalam surah Ali Imran ayat yang ke-7. Kata Allah, "Huwallazi anzala 'alaikal kitab minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitab wa ukharu mutasyabihat." Perhatikan, saya potong sampai ayat ini, sampai potongan ini. Kata Allah, dialah Allah yang menurunkan kepadamu wahai Muhammad Al-Kitab, Al-Quran. Minhu, di antara ayat-ayat Al-Quran itu isinya ada ayat yang muhkamat. Ayat-ayat yang muhkamat yaitu yang jelas, yang clear. Hunna ummul kitab, itulah induk, inti dari Al-Quran itu. Ya, ini kata kuncinya. Hunna ummul kitab. Jadi induknya itu adalah ayat-ayat yang clear. Kemudian kata Allah, wa ukharu mutasyabihat. Sebagian ayat lainnya itu mutasyabihat, yaitu samar-samar. Ya, samar-samar, multitafsir, membingungkan. Kemudian kata Allah, فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ. Adapun orang-orang yang hatinya ada zaygh. Zaygh artinya penyimpangan. Di dalam hatinya itu sudah ada kesesatan dia itu. Sudah ada penyimpangan, menyimpang dia itu. Nah, ini orang-orang yang hatinya menyimpang ini, fayattabi'una ma tasyabaha min. Mereka itu sukanya mencari-cari ayat-ayat yang mutasyabihat di dalam Al-Quran. Mereka sukanya bermain-main dengan ayat-ayat yang mutasyabihat. Tujuannya apa? Ibtigha'al fitnah, untuk mencari-cari fitnah. Fitnah di sini adalah ya, kerusakan, kerancuan. Ya, untuk mengada-ngadakan kerancuan. Wabtigha'a ta'wili, dan mencari-cari tafsirnya dengan hawa nafsunya. Artinya mereka menafsirkan
ayat-ayat mutasyabihat itu dengan hawa nafsunya. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Padahal tidak ada yang mengetahui takwil atau tafsir dari ayat-ayat mutasyabihat itu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan warrasikhuna fil ilmi, dan juga orang-orang yang dalam ilmunya, yaitu para ulama. Mereka juga mengetahui tafsir dari ayat-ayat mutasyabihat itu. Nah, orang-orang yang dalam ilmunya itu, sikap mereka terhadap ayat-ayat yang mutasyabihat, yang samar-samar tadi, mereka mengatakan yaquluna amanna bihi kullun min indi rabbina. Kami beriman dengan ayat-ayat mutasyabihat. Karena ayat-ayat mutasyabihat ini datangnya dari siapa? Allah, dari Rabb kami. Ya, wa ma yadzakkaru illa ulul albab. Dan tidak ada yang dapat mengambil pelajaran dari masalah ini kecuali orang-orang yang berakal. Baik. Di dalam ayat ini Allah sendiri mengatakan Al-Quran ada yang muhkam dan mutasyabih. Muhkam artinya jelas, secara khusus ini ya. Muhkam artinya jelas, mutasyabih artinya samar-samar. Orang-orang yang hatinya ada penyakit sukanya nyari yang mutasyabih, yang samar-samar. Sedangkan orang-orang yang beriman, orang-orang yang dalam ilmunya, yaitu para ulama, mereka itu beriman, meyakini semua ayat-ayat Allah, baik yang muhkam ataupun mutasyabih, karena semuanya datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, sekarang saya kasih contoh. Ini gak ada di buku, cuman untuk mendekatkan atau memahamkan ibu-ibu saja. Ibu-ibu ketika baca firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang ada di dalam surat, sebentar, enaknya surat apa ya? Baik, ibu-ibu buka surah Al-Mulk ayat yang ke-16. Al-Mulk, tabarakalladzi biyadihil mulk, juz 29. Iya, ayat yang ke-16. Sambung. Baik, perhatikan ayatnya. Allah mengatakan aamintum man fis sama ay yakhsifa bikumul arda fa idza hiya tamur. Kata Allah, apakah kalian merasa aman dari yang di atas langit? Ya, apakah kalian merasa aman dari yang di atas langit? Kalau dia yang di langit itu, ya, dia yang di atas langit itu akan menenggelamkan kalian ke bumi secara tiba-tiba. Baik. Ini muhkam atau mutasyabih? Di sini Anda kebingungan enggak tentang siapa yang di langit? Hah? Yang di langit siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti ayat ini jelas atau tidak? Jelas. Muhkam atau mutasyabih? Muhkam. Baik. Simpan ayat ini. Sekarang saya mau ibu-ibu buka surah Al-Hadid. Ya, surah Al-Hadid. Ayat yang keempat.
Sudah Ibu? Surah Al-Hadid. Kalau di mushaf halaman 538. Mushaf yang Utsmani, bukan mushaf yang Indonesia. Sudah Ibu? Baik. Perhatikan ayatnya. Saya hanya ambil bagian-bagian terakhir dari ayat ini. Saya hanya mengambil bagian-bagian terakhir dari ayat ini. Perhatikan di bagian-bagian yang terakhir itu, sebelum terakhir Allah mengatakan wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Ketemu? Ya. Apa artinya? Dan dia bersama kalian di mana saja kalian berada. Ayo. Tadi surat Al-Mulk Allah mengatakan di mana? Di atas langit. Sedangkan dalam ayat ini Allah mengatakan dia di mana-mana, dimanapun kalian berada. Baik, berarti di sini ayat dari surah Al-Hadid muhkam atau mutasyabih? Mutasyabih. Ya. Nah, ahli bidah mereka paling demen sama ayat-ayat yang mutasyabih. Diangkat-angkat sama mereka. Ya, untuk apa? Melariskan akidah sesatnya. Allah di mana-mana. Apa dalilnya? Ini. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dan dia bersama kalian dimanapun kalian berada. Ya. Paling seneng sama ayat-ayat yang modelnya seperti ini, mutasyabih, samar-samar begini. Padahal kalau ahlu sunnah, ya ahlu sunnah kaidahnya, rumusnya, ketika nemu ayat yang mutasyabih, maka ayat yang mutasyabih ini diseret maknanya kepada yang muhkam. Itu rumus itu. Setiap kali Anda menemukan ayat mutasyabih, maka maknanya harus diseret ke makna yang muhkam, yang jelas. Dan ternyata kalau Anda baca secara utuh ayat ini, surah Al-Hadid tadi, itu tetap menunjukkan Allah di atas. Perhatikan, masih buka nggak surat Al-Hadid tadi? Baik, perhatikan ayatnya. Allah mengatakan walladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam thumma apa di situ? Thumma stawa alal arsh. Dialah Allah yang menciptakan langit dan bumi selama 6 masa, kemudian dia istiwa di atas arsh. Kemudian kata Allah, ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas sama wa ma ya'ruju fiha. Allah mengetahui. Nah, ini yang jadi titik permasalahan. Allah mengetahui apa-apa yang masuk ke dalam bumi dan apa-apa yang keluar dari bumi. Dan Allah mengetahui apa-apa yang turun dari langit dan apa-apa yang naik ke atas langit. Dan dia bersama kalian dimanapun kalian berada. Wallahu bima ta'maluna basir. Allah maha melihat apapun yang kalian kerjakan. Berarti di sini yang sedang dibahas adalah pengetahuannya Allah, penglihatannya Allah. Allah mengetahui segala sesuatu. Allah melihat segala sesuatu. Maka berarti yang dimaksud wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dia bersama kalian dimanapun kalian berada. Maksudnya apanya Allah ini? Ilmunya Allah, bukan zatnya Allah. Karena zatnya Allah sudah disebutkan tadi. Di mana? Di atas arsy-Nya. Ya. Nah, sama mereka dicuplik, dipotong, cuman firman Allah wa huwa ma'akum aina ma kuntum.
Saya tak kasih lagi yang lebih bingungi. Ibu-ibu buka surat At-Taubah. Ya, surat At-Taubah. Ayat yang ke-6. Kalau di mushaf itu surat At-Taubah halaman 187. Ayat yang ke-6 sudah? Baik, perhatikan ayatnya. Allah mengatakan wa in ahadun minal musyrikin istajarak fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah. Kata Allah, apabila ada orang musyrik, salah seorang dari kaum musyrikin meminta jaminan perlindungan kepadamu wahai Muhammad, maka lindungi dia sehingga dia mendengar apa di situ? Firman Allah. Apa maksudnya firman Allah di situ? Al-Qur'an. Berarti Al-Qur'an itu apanya Allah? Firman Allah Subhanahu wa taala. Muhkam atau mutasyabih? Muhkam, jelas. Apalagi itu ditegaskan di dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah bahwa Al-Qur'an kalamullah. Al-Qur'an itu firman-Nya Allah, bukan ucapannya Nabi Muhammad SAW, bukan karangannya Rasulullah Muhammad SAW, tapi itu ucapannya Allah, firman-Nya Allah Subhanahu wa taala. Muhkam atau mutasyabih? Muhkam. Baik. Tak kasih yang mutasyabih. Dan bagaimana sikap Anda? Anda buka surah Al-Haqqah. Ya, surah Al-Haqqah. Ayat yang ke-40. Sudah? Iya, kalau di mushaf halaman 568. Sudah ya? Baik, perhatikan Allah mengatakan innahu laqaulu rasulin karim. Sesungguhnya Al-Qur'an itu adalah ucapan Rasul yang mulia. Ibu-ibu jangan lihat terjemahan. Kalau terjemahan yang umum itu sudah ditafsirkan. Ya, kalau lihat terjemahannya yang sudah beredar itu sudah terjemahan bukan literal, tidak secara literal, tapi itu terjemahan secara maknawi. Saya tidak mengatakan terjemahannya salah, benar terjemahannya. Cuma itu tidak secara literal. Di terjemahnya itu ditulis sesungguhnya ia, yaitu Al-Quran, benar-benar wahyu yang diturunkan kepada Rasul yang mulia. Ya, padahal tidak ada kata-kata diturunkan di situ. Ya. Kalau secara literal, innahu sesungguhnya ia, yaitu Al-Quran, laqaulu. Qaul artinya apa? Ucapan. Ucapannya Rasul yang mulia. Maksudnya Rasul yang mulia di sini adalah Nabi Muhammad SAW. Berarti dalam ayat ini Al-Quran ucapannya siapa? Nabi Muhammad. Padahal tadi sebelumnya Al-Quran ucapannya Allah Subhanahu wa taala. Satu lagi, surah At-Takwir. Juz amma surah At-Takwir. Ya, surah At-Takwir. Idza syamsu kuwirat. Ayat yang ke-19.
Ketemu? Baik. Allah mengatakan innahu laqaulu rasulin karim. Podo. Sama, tapi yang dimaksud di sini Rasul siapa? Jibril alaihissalam. Karena Jibril juga disebut Rasul. Rasul itu artinya the messenger. Iya, Rasul itu artinya messenger, kurir. Rasul itu artinya kurir. Maka Nabi Muhammad itu Rasul, Jibril juga Rasul. Ya, karena Jibril juga tugasnya adalah kurir wahyu. Ya, mengantar wahyu. Baik. Berarti di sini kita punya 3 ayat. Di surat At-Taubah Al-Qur'an itu firman Allah. Di surah Al-Haqqah Al-Qur'an itu adalah ucapannya Nabi. Di dalam surah At-Takwir Al-Qur'an itu adalah ucapannya Jibril. Baik. Mana yang muhkam dan mana yang mutasyabih? Yang pertama itu muhkam. Nah, itu berarti hunna ummul kitab. Itu dijadikan sebagai landasan. Karena akidah kita Al-Qur'an adalah kalamullah, firman Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, ini gimana kok di dalam surah Al-Haqqah Al-Qur'an kok ucapannya Nabi Muhammad? Terus di dalam surah At-Takwir Al-Qur'an kok ucapannya Jibril? Maka berarti ketika Anda nggak paham ayat ini karena bertentangan menurut Anda dengan surat At-Taubah tadi, maka jadilah ayat ini adalah ayat yang mutasyabihat bagi Anda. Karena Anda belum paham. Tapi bagi para ulama, ayat ini muhkam atau mutasyabih? Muhkam. Karena para ulama itu jelas semuanya ayat-ayat Al-Qur'an itu. Ya, bagi para ulama ayat-ayat Al-Qur'an itu muhkam semuanya. Tapi bagi kita, ya, bagi kita ini orang awam ini, sebagiannya muhkam, sebagiannya mutasyabihat. Ya, mutasyabih ini yang belum kita ketahui maknanya. Yang maknanya kita duga maknanya itu bertentangan dengan ayat yang lain. Ya. Gimana penjelasannya? Berarti Al-Qur'an itu ucapannya Jibril juga ya? Baik, maka tadi kaidahnya, kalau nemu yang mutasyabihat diseret kemana dulu? Diseret ke muhkam dulu. Yakini bahwa Al-Qur'an adalah kalamullah, itu dulu. Ya, Anda nggak paham ayat ini nggak apa-apa. Anda nggak paham ayat yang ada dalam surah Al-Haqqah, Anda belum paham ayat yang ada di dalam surah At-Takwir, nggak apa-apa. Yang penting makna, yang penting kembali kepada yang muhkam dulu, itu intinya. Baru kemudian Anda tanya kepada ulama, tanya kepada ustadz, ya, atau baca tafsir dari para ulama. Ternyata setelah membaca penjelasan para ulama, Al-Qur'an disebut ucapannya Jibril itu dari sisi Jibril yang mendikte Al-Qur'an kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad SAW. Ketika Jibril mendikte Al-Qur'an kepada Nabi, Jibril mengucapkan nggak? Mengucapkan. Maka dari situ dikatakan ucapannya Jibril, karena Jibril dari sisi yang mendikte Al-Qur'an kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, di dalam surah Al-Haqqah Al-Qur'an disebut ucapannya Nabi Muhammad SAW sama dari sisi Nabi Muhammad yang menyampaikan kepada umatnya. Ya, dari sisi Nabi Muhammad yang menyampaikan kepada umatnya. Kalau bingung, saya ilustrasikan begini. Kenapa? Ya, ini ilustrasinya insya Allah lebih memahamkan Anda. Ada seorang ayah, seorang bapak
Ya, seorang bapak, dia berkata kepada salah satu anaknya. Ya, dia punya anak 3. Bapak ini punya anak 3. Dia berkata kepada anaknya yang paling kecil, "Nak, tolong sampaikan kepada kakakmu yang ada di Jakarta sana, suruh kirim uang ke bapak 1 juta. Ya, suruh kirim uang ke bapak 1 juta. Bilang gitu sama kakakmu ya." Nah, akhirnya anak yang kecil ini karena takut lupa, dia tulis ucapan bapaknya tadi. Disuruh kirim uang 1 juta. Ditulis pakai tangan sama anak yang paling kecil itu. Terus kemudian sama anak yang kecil ini tadi, setelah ditulis pakai tangan, kertasnya diberikan kepada kakaknya. "Kak, tolong ini kirim ke kakak yang di Jakarta lewat WA." Ya, hanya sama kakaknya satunya itu diketik di HP-nya. Suruh, kata bapak, suruh kirim uang 1 juta. Tapi berupa apa itu? Ketikan WA. Ya, ketikan di WA. Baik, maka saya tanya, ketikan di WA tadi, itu ketikannya siapa? Tulisannya siapa? Kakaknya. Sedangkan tulisan tangan itu tulisannya siapa? Si adik. Dan yang mengucapkan pertama kali siapa? Bapaknya. Ya, itu ilustrasinya. Maka tetap disandarkan ucapan ini kepada bapaknya. Meskipun ditulis tangan sama anaknya, meskipun diketik di HP, di WA sama kakaknya, tetap kalau dikatakan empunya ucapan ini siapa? Bapak. Maka demikian juga Al-Quran. Meskipun ditulis di mushaf, meskipun dibaca sama qori, tetap disandarkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai yang mengucapkannya pertama kali. Ya. Baik. Maka dengan demikian Al-Quran ada yang muhkam dan mutasyabih secara khusus, dan sikap kita terhadap ayat-ayat yang mutasyabih itu mengembalikan maknanya kepada yang muhkam, yang jelas. Ya, hati-hati dengan ahli bidah. Mereka suka mencomot ayat-ayat yang mutasyabih untuk menyesatkan manusia, melariskan akidah-akidah sesatnya. Ya. Kita baca di sini dari penjelasan Syekh Utsaimin. Baik. Kata beliau, firman Allah dalam surah Al-Hujurat ayat yang ke-13. Ini muhkam secara khusus, yaitu artinya ayatnya jelas, tidak ada samar-samar sama sekali. Anda ketika baca ayat ini langsung mudeng, langsung paham, nggak pakai ngelek. Apa ngelek itu? Loading. Iya, nggak pakai ngelek, langsung paham. Baik, Allah mengatakan dalam surah Al-Hujurat ayat 13, ini contoh saja. Allah berfirman, "Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum." Buyar ini. Hah? Kita sampai jam berapa biasanya? Jam 11 ya. Baik. Allah mengatakan, "Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu." Kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya kami menciptakan kalian dari laki-laki dan perempuan, dan kami jadikan kalian syu'uban, berbangsa-bangsa, wa qabail, dan bersuku-suku, lita'arafu, agar kalian saling mengenal satu dengan yang lain. Bingung gak? Ibu-ibu ketika baca ayat ini bingung gak? Enggak bingung, jelas.
Ya, Allah menciptakan kita laki-laki dan perempuan. Allah ciptakan kita berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, berkabilah-kabilah, jelas. Ya, tidak ada tanda tanya di situ. Ustadz, ini apa kok bertentangan dengan yang ini? Enggak, ini namanya muhkam, clear, jelas. Kemudian contoh yang kedua, dalam surah Al-Baqarah ayat 21 Allah berfirman, ya ayyuhan nas wa'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang, wahai sekalian manusia, sembahlah Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dan menciptakan orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Bingung? Tidak. Maka itu muhkam, jelas. Contoh yang lain, Allah mengatakan wa ahallallahu al-bai' wa harrama riba. Dalam surah Al-Baqarah, Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Tuh, jelas kan? Jelas. Ya, Allah juga mengatakan hurrimat 'alaikumul maitatu wad-damu wa lahmul khinzir wa ma uhilla li ghairillahi bih. Diharamkan atas kalian bangkai, darah, daging babi, meskipun dibuat rendang. Dan apa-apa yang disembelih dengan selain Allah, disembelih dengan nama selain Allah atau dipersembahkan untuk selain Allah, semua dagingnya haram. Jelas ayat-ayatnya. Maka itu disebut dengan muhkam. Iya. Baik. Kemudian kata Syekh Utsaimin di sini, halaman 93 ya. Ya, halaman 93. Kata beliau, sebentar. Kata beliau, wa makna hadha tasyabuh an yakuna makna al-ayah mutasyabihan khafiyan bihaitsu yatawahhamu minhu al-wahim ma la yaliqu billahi ta'ala aw kitabihi aw rasulihi wa yafhamu minhu al-'alimur rasikhu fil ilmi khilafa dzalik. Adapun makna mutasyabih di sini adalah tersamarnya, ngeblurnya makna ayat, ya, tersamarnya makna ayat bagi sebagian orang ini, sehingga ia membayangkan apa yang tidak pantas bagi Allah, sehingga dia memahami ayat tersebut dengan pemahaman yang keliru, timbul interpretasi yang keliru, entah berkaitan dengan Allah atau berkaitan dengan kitab, memahami ayat-ayat yang kita bingung memahaminya. Ya, yang kita bingung memahaminya. Jadi mutasyabihat itu nisbi. Nisbi itu artinya relatif, Ibu. Paham ya? Bagi orang awam seperti kita mutasyabihat. Tapi bagi para ulama itu muhkam. Iya kan? Karena mereka tidak tersamarkan bagi mereka makna ayat tersebut. Tapi bagi kita yang awam, maka kita kalau baca suatu ayat bingungi. Nah, itu karena kita yang kurang ilmu, bukan Qur'annya yang salah. Tapi kalau bagi para ulama enggak, jelas itu ayat-ayatnya. Tapi ada juga jenis yang mutasyabih, orang awam dan ulama sama-sama memandangnya sebagai mutasyabih. Kalau tadi kan relatif ya, kita memandangnya mutasyabih, tapi ulama tidak, karena mereka paham. Tapi ada juga yang mutasyabih kabeh, baik yang awam ataupun ulamanya sama-sama memandang itu mutasyabih. Kira-kira ayat tentang apa itu? Ayat-ayat tentang kaifiyah sifat Allah.
tentang bagaimananya sifat Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan di sini Bu. Fokus sudah? Baik. Allah banyak berbicara tentang sifat-sifatnya di dalam Al-Quran. Seperti sifatnya Allah, Dia itu tinggi di atas. Seperti misalnya Dia memiliki wajah. Allah punya wajah. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Dalam surah Ar-Rahman. Ya. Allah memiliki kedua tangan. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Maidah, bal yadahu mabsutatan. Bahkan kedua tangan Allah terbentang. Allah itu berbicara dengan suara yang didengar oleh lawan bicaranya. Dengan dalil Allah berbicara kepada Nabi siapa? Musa alaihissalam. Baik. Semua sifat-sifat Allah itu sebagian aja tadi ya. Semua sifat-sifat Allah itu dipahami maknanya, tapi tidak diketahui hakikatnya bagaimana. Ya. Semua sifat-sifat Allah maknanya diketahui, tapi hakikatnya tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah. Hatta ulama nggak tahu bagaimana hakikat sifat Allah tersebut. Seperti tadi Allah berbicara, tahu maknanya berbicara itu apa? Tahu kita. Kita tetapkan maknanya berbicara, ya berbicara secara hakiki dengan suara. Tapi bagaimananya bicaranya Allah itu mutasyabihat. Ya, itu mutasyabihat. Tidak ada yang mengetahuinya. Hatta para ulama tidak mengetahuinya. Sedangkan makna dari sifat Allah itu muhkam, diketahui maknanya oleh para ulama. Contoh misalnya, saya punya parfum. Saya di tas ini bawa parfum. Duh, hilang. Udah. Saya bawa parfum ini. Saya katakan kepada ibu-ibu, parfum ini sifatnya harum. Ya, parfum ini sifatnya harum, wangi, seger. Ya wis itulah. Baik, saya ketika mengatakan kepada ibu-ibu harum, wangi, seger, ibu-ibu tahu nggak maknanya apa itu? Tahu kan harum itu apa? Seger itu apa? Wangi itu apa? Lawan katanya apa wangi? Busuk. Ya, secara makna ibu-ibu tahu harum itu apa. Tapi ibu-ibu tahu nggak hakikat wanginya gimana ini parfum ini? Ya, parfum yang saya pegang ini hakikat wanginya bagaimana? Nggak tahu. Maka demikian sifat Allah Subhanahu wa taala. Maknanya muhkam diketahui, tapi hakikatnya mutasyabih, tidak diketahui. Hatta para ulama juga tidak tahu. Baik. Dan di sini beliau memberikan contoh firman Allah, bal yadahu mabsutatan. Bahkan kedua tangan Allah itu terbentang. Baik. Maka jangan mengatakan ya ayat-ayat sifat itu mutasyabihat. Karena ada sebagian dai, sebagian ustadz, sebagian orang mengatakan ayat-ayat tentang sifat-sifat Allah itu tergolong mutasyabihat. Ini batil, keliru. Ya, karena semua ayat-ayat sifat itu muhkam.
Muhkam dari sisi apanya tadi? Makna atau hakikat? Maknanya. Sedangkan hakikatnya mutasyabih. Bingung ibu-ibu? Kepalanya nggak mendidih kan? Iya. Biasanya kalau dikasih materi tentang sifat Allah, sebagian orang sudah Ustaz cukup dulu Ustaz, sudah mendidih. Saya mau tak tambah lagi. Ya, cukup dulu, besok nanti lagi. Sudah umep ini. Baik. Kita lanjutkan halaman 94. Nah, ini termasuk ayat yang mutasyabihat. Tapi mutasyabihat nisbi, relatif. Ya, bukan mutasyabihat secara total seperti tadi tentang hakikat sifat Allah, bukan. Kita perhatikan surat An-Nisa ayat yang ke-79. Surah An-Nisa ayat 79. Allah mengatakan ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Kata Allah, apa saja nikmat yang kalian atau yang kau dapatkan itu adalah dari Allah. Jadi semua nikmat, semua kebaikan-kebaikan yang kita dapatkan itu dari siapa? Allah. Tapi apa-apa yang menimpamu dari keburukan-keburukan, ya dari musibah, bala, pokoknya sing gak enak, apa-apa yang menimpamu itu dari dirimu sendiri. Ya, itu dari dirimu sendiri. Baik. Kemudian di lanjutan ayatnya masih di surat yang sama. Di ayat yang berdekatan Allah mengatakan wa in tusibahum hasanatun yaqulu hadhihi min indillah wa in tusibahum sayyi'atun yaqulu hadhihi min indik qul kullun min indillah. Apabila mereka mendapatkan kebaikan, mendapatkan nikmat, mereka mengatakan ini dari Allah. Tapi apabila mereka mendapatkan musibah, mereka mengatakan ini dari engkau, ini gara-gara kau. Ya. Padahal semuanya kata Allah, kul kullun min indillah. Katakan wahai Muhammad, semuanya dari Allah. Baik itu musibah ataupun nikmat, semuanya dari siapa? Allah Subhanahu wa taala. Tuh, sebelumnya katanya kalau nikmat dari Allah. Tapi kalau keburukan dari siapa? Dari diri sendiri. Tapi kok dibantah sendiri sama Allah? Semua nikmat dan semua keburukan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Bingung kan? Ya. Maka ini disebut mutasyabih. Bagi siapa? Awak dewe. Iya, bagi kita. Kalau bagi ulama muhkam. Ya, bagi ulama ini muhkam. Maka gimana caranya supaya kita juga melihat ayat ini sebagai ayat yang muhkam, ayat yang jelas? Ya, kita melihat penjelasan para ulama. Ya, kita melihat penjelasan para ulama. Disebutkan di surah An-Nisa tadi. Sebentar. Itu ayat surah An-Nisa 78 dan 79 ya. Itu diterjemahan salah itu. Iya, dua-duanya 79. Padahal yang benar 78 dan 79. Baik. Maksud daripada ayat ini adalah apa-apa yang menimpamu dari kebaikan itu berasal dari Allah, dan apa-apa yang menimpamu dari keburukan itu dari dirimu sendiri. Ya, itu dari sisi
engkaulah yang menyebabkan Allah memberikan musibah kepadamu. Ya. Jadi musibah, bala, bencana datang itu karena dosa siapa? Dosa kita. Tapi tetap yang menurunkan bala tersebut siapa? Allah Subhanahu wa taala. Tapi penyebabnya siapa? Diri kita. Ya, makanya dikatakan musibah itu berasal dari diri kita. Maksudnya adalah kitalah yang menyebabkan musibah tersebut, bukan kita yang mentakdirkan. Tapi kalau dikatakan musibah itu datang dari Allah, maka berarti maksudnya Allah sebagai yang mentakdirkannya. Bingung ibu-ibu? Ambekan di sini. Tadi kan dikatakan di surah Al-Nisa tadi, musibah itu kebaikan itu datangnya dari Allah. Kalau ini nggak ada masalah. Ya, semua kebaikan, semua nikmat datangnya dari Allah. Kayaknya nggak ada pertentangan di sini. Yang jadi crash, tabrakan di sini, yaitu ketika dikatakan musibah itu berasal dari dirimu sendiri, sedangkan di ayat setelahnya semuanya dari Allah, baik nikmat ataupun musibah juga dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kan ada pertentangan di sini. Maka jawabannya, ketika dikatakan musibah itu dari kita, maka itu ditinjau dari kitalah yang menyebabkan musibah tersebut. Artinya dosa-dosa kita, ya, perbuatan-perbuatan maksiat yang kita lakukan itu mengundang apa? Mengundang bencana, mengundang bala. Ya. Maka ketika ada tsunami, ketika ada gempa, ketika ada kebakaran, ketika ada musibah-musibah, atau kita ditimpa sakit, ya, maka itu sebabnya adalah dosa-dosa kita. Allah mengatakan dalam surah Ar-Rum, "Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dal ladzi 'amilu la'allahum yarji'un." Kata Allah, telah nampak kerusakan di daratan dan di lautan, yaitu dengan musibah-musibah itu. Apa kata Allah? Bima kasabat aydin nas, karena sebab tangan-tangan manusia. Berarti yang menyebabkan musibah ini siapa? Manusia. Ya, maka keburukan itu penyebabnya adalah kita. Tapi ketika dikatakan bahwa musibah itu dari Allah, maksudnya adalah Allah sebagai yang mentakdirkan. Ya, ketika dikatakan musibah itu datangnya dari Allah, maksudnya adalah Allah yang mentakdirkannya. Allah yang mengeksekusi musibah tersebut. Adapun kalau dikatakan musibah itu dari kita, dari manusia, yaitu dari sisi kita yang menyebabkan musibah itu datang. Karena dosa-dosa kita. Karena mesti gak sih orang berbuat dosa itu turun musibah? Mesti gak? Gak mesti. Makanya sebagian orang kafir bilang, kalau judi, khamr, zina itu adalah perkara yang jelek, ya, perkara yang mengundang musibah. Kan sebagian orang ketika kita ketika kita lantang melarang LGBT, melarang perzinahan, melarang khamr, karena kita takut Indonesia ini ditimpa musibah, ditimpa bala. Kata orang-orang yang ahli maksiat, mereka mengatakan begini, kalau memang khamr, judi, maksiat itu mengundang murka Tuhan, bisa mendatangkan musibah, maka bagaimana dengan Las Vegas?
Kan gitu kan? Bagaimana dengan Las Vegas? 24 jam judi maksiat semuanya di situ. Ya narkoba, ya maksiat, ya zina, ya khamr, ya LGBT, sembarang kalir di situ. Pernah dengar di situ ada tsunami? Pernah dengar ada gempa di situ? Tidak ada. Kenapa Ibu? Kenapa? Yang pertama mestinya jangan tanya sama saya. Karena yang menurunkan bala bukan kita. Baik. Nah, ini kalau kita belajar tentang akidah, kita bakal tahu bahwa namanya bala, musibah itu nggak mesti sesuatu yang menunjukkan Allah benci sama orang tersebut. Ketika Indonesia ditimpa musibah karena dosa-dosa mereka, itu berarti Allah sayang kepada hamba-hambanya. Karena saking sayangnya sama Allah diberi apa? Diberi peringatan. Tujuannya musibah ini supaya mereka apa? Kembali kepada Allah, supaya tobat. Tapi ketika suatu tempat yang penuh dengan maksiat gak pernah dikasih peringatan sama Allah, berarti itu namanya istidraj. Dan itu ada dalam surah Al-An'am. Ya, ada di dalam surah Al-An'am. Allah Azza wa Jalla mengatakan, hatta idza fatahna 'alaihim baba kulli syai'. Sampai ketika kami bukakan kepada mereka pintu-pintu segala kenikmatan. Surah Al-An'am ayat 44. Ya, ini jawabannya. Kalau ingin tahu kenapa Las Vegas, terus apa yang di Hong Kong itu, Macau, ya, dan tempat-tempat maksiat yang lainnya, kenapa kok sampai sekarang nggak ada azab? Ini jawabannya. Surah Al-An'am ayat 44. Allah mengatakan, falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idahum mublisun. Sudah ketemu? Ya. Kata Allah, tatkala mereka berpaling dari peringatan-peringatan kami, artinya mereka bermaksiat kepada Allah, berpaling dari peringatan Al-Quran, bukannya malah Allah kasih musibah, enggak, tapi sama Allah katakan fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai', kami bukakan kepada mereka pintu-pintu kenikmatan yang lain. Semakin maksiat, semakin dibukakan pintu-pintu maksiat yang lain. Ini azab tapi berbaju nikmat, sweet azab. Iya jemaah. Ini hakikatnya siksa apa bukan? Siksa, tapi berbalut nikmat. Ya, makanya diistilahkan dengan sweet azab atau azab yang cute. Baik, dibukakan sama Allah semua pintu-pintu kebahagiaan. Hatta idza farihu bima utu, sampai mereka bersenang-senang, bergembira-gembira dengan pencapaian kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan itu, akhadnahum baghtatan, kami matikan mereka, kami siksa mereka secara tiba-tiba. Jadi nggak pakai dikasih kesempatan taubat, langsung dimatikan sama Allah Subhanahu wa taala. Itu azab apa nikmat? Azab. Iya, makanya Allah mengatakan wala tu'jibuka amwaluhum wala auladuhum. Janganlah kalian ini wahai orang-orang mukmin, jangan kalian itu merasa takjub, kagum, heran dengan orang-orang kafir, dengan harta-harta mereka, dengan kebahagiaan-kebahagiaan mereka. Enggak usah heran. Nggak usah takjub, itu memang gayanya Allah dalam memperlakukan orang-orang kafir. Itu stylenya Allah dalam memperlakukan mereka. Adapun orang-orang beriman, iya diberi musibah, bukan berarti Allah benci kepada mereka, tidak. Tapi justru itu bentuk kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya yang beriman, supaya mereka sadar kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Ibu-ibu kalau dulu pas jadi anak, iya,
Ibu-ibu dulu pas jadi anak, ketika orang tua ibu-ibu nyeneni sampean, ya, itu tanda benci atau tanda cinta? Tanda cinta. Dimarahi, bahkan sampai dipukul. Iya, sampai dipukul. Itu tanda cinta itu. Sedangkan Anda ketika melihat anak tetangga misalnya diumbar sama orang tuanya, mokok nakal kayak apa, gak pernah dimarahi sama orang tuanya, gak pernah dipukul sama orang tuanya. Ini orang tua yang mendidik atau orang tua yang menjerumuskan anaknya? Menjerumuskan. Padahal kalau kita lihat, fulan ini sayang ya sama anaknya ya, seumur-umur gak pernah ngelihat dia mukul anaknya, membentak anaknya, marahi anaknya, bahkan anaknya dituruti terus. Padahal anaknya beling luar biasa, bedik luar biasa. Ya, ini hati-hati, itu orang tua yang menjerumuskan anaknya itu. Sedangkan Anda ketika melihat orang tua yang keras kepada anaknya, keras dalam artian di sini keras yang pada koridornya. Iya, anaknya kalau nakal, ya, kalau nggak sholat dibentak, nggak dikasih uang jajan, nggak dibolehin main, Anda ngelihat kejem orang tua ini. Masa sampai nggak dikasih uang jajan, masa sampai nggak dibolehin main, nggak dibolehin keluar. Tapi itu kasih sayang orang tua kepada anak. Baik, sampai sini paham tentang muhkam dan mutasyabih? Baik, kalau ada yang ingin tanyakan, tafadhol. Nah, yang mana Bu? Oh ya? Iya, makanya tadi kita katakan semua musibah, hal-hal yang kita alami, apapun pokoknya yang terjadi di alam semesta ini tidak akan terjadi kecuali dengan takdir yang telah Allah tetapkan. Baik itu perkara yang enak ataupun perkara yang tidak mengenakkan. Ya, semua kejadian itu Allah yang menetapkan. Karena kalau Allah tidak menetapkannya ya tak kejadian. Maka demikian juga musibah, bahkan kemaksiatan yang dilakukan oleh seseorang itu tidaklah dia kejadian dia sampai bermaksiat kepada Allah, entah berzina atau mencuri dan yang lainnya. Ketika dia berhasil, maka itu juga dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Tapi namanya Allah mentakdirkan sesuatu itu terkadang Allah mentakdirkannya karena ada sebab dari manusia itu. Ya pasti karena ada sebab dari manusia tersebut. Paham di sini Ibu? Nanti insya Allah kalau kita sampai pada ayat yang berkaitan dengan takdir, kita bahas lebih dalam lagi berkaitan dengan masalah takdir. Karena kalau kita bahas dari sesi tanya jawab ini, akhirnya buka kajian lagi saya. Iya. Nah, barakallahu fiik. Ya, pertanyaan yang bagus. Alif lam mim, apakah itu termasuk muhkam atau mutasyabihat? Baik. Alif lam mim disebutkan oleh para ulama sama seperti ayat-ayat di surat-surat yang lain, yaitu huruf muqatta'ah, huruf-huruf yang terpisah-pisah. Alif lam mim, alif lam ra, alif lam mim ra, alif lam mim shad, kemudian ha mim, yasin, kaf ha ya ain shad, apa lagi? Nun, shad, apa lagi? Qaf, ya. Itu semuanya memang tidak ada makna yang terkandung di dalamnya.
Karena itu huruf-huruf hanya sekedar huruf. Ya, tapi ada tujuan. Ya, ada tujuannya. Karena huruf-huruf ini bukan ucapan orang-orang Arab. Artinya dalam bahasa Arab itu nggak ada sebuah kata yang hanya nun. Anda kalau pergi ke Saudi, ketemu sama orang Arab yang asli, terus Anda ngomong nun, nggak ada artinya. Qaf, nggak paham mereka. Kaf, ha, ya, ain, shad, itu bukan kata dalam bahasa Arab. Ya, memang tidak ada maknanya, tapi ada tujuannya. Apa tujuannya? Tujuannya adalah, kata para ulama, untuk menegaskan bahwa Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW itu dengan bahasa Arab, dengan menggunakan huruf-huruf hijaiyah. Ya, untuk menegaskan bahwa Al-Quran dengan bahasa Arab, buktinya dengan huruf-huruf hijaiyah. Apa huruf hijaiyah itu? Tadi alif, ba, ta, fa, jim, ha, kha. Ya, itu tujuannya. Kenapa? Ada ayat-ayat yang huruf-huruf seperti itu. Ya, maka itu termasuk mutasyabihat. Ya, termasuk mutasyabihat. Karena banyak interpretasi dari para ulama. Sebagian mengatakan bahwa ayat-ayat tersebut menandakan bahwa Al-Quran itu diberi pahala per huruf, sebagaimana tadi kita sebutkan. Nah, ini bahas takdir lagi. Takdir tidak bisa berubah. Ya, takdir tidak bisa berubah. Apa yang Allah tetapkan dalam Lauhul Mahfuz itu telah tetap sampai hari kiamat, tidak berubah-berubah. Sebagaimana hadis Abdullah bin Abbas, Nabi SAW mengatakan, rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Pena takdir telah diangkat dan telah kering tinta-tinta takdir. Kemudian muncul pertanyaan, Ustaz, kalau kita berdoa minta tambahan, kita berdoa misalnya, ya Allah, tambahkan tambahkan rizki. Ya, istri kan termasuk rizki ya. Ya, istri kan juga termasuk rizki. Apakah maknanya kita minta kepada Allah supaya kita merubah takdir kita? Maka jawabannya, ketika kita berdoa minta tambahan rizki, minta tambahan usia, itu sudah ditetapkan, doa kita include di dalam takdir yang sudah Allah tetapkan. Paham? Ketika kita berdoa minta tambahan istri tadi, maka maknanya Allah tahu nggak kalau kita bakalan berdoa kayak gitu? Tahu. 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi, Allah sudah mencatat semua takdir makhluknya, termasuk doa yang kita panjatkan. Berarti semua doa-doa kita itu sudah include di dalam Lauhul Mahfuz. Ya, jadi tidak merubah takdir. Dan Anda nggak bisa bikin cegek. Apa cegek itu? Cegek itu apa sih? Kecele ya. Iya, nggak bisa bikin kecele takdir. Misalnya, Anda itu sehari-harinya itu dapat pendapatan itu 1 juta, misalnya. Satu hari itu Anda kerja langsung dikasih sama bos 1 juta. Dan ketika itu Anda menetapkan bahwa takdirku, rizkiku hari ini 1 juta. Tapi aku kasih do kerja wis. Katanya budal kerja ini kasih do. Buat apa gak jadi kerja? Biar kecelik Lauhul Mahfuznya. Bisa gak kayak gitu? Gak bisa. Ketika kau memang tidak bekerja di hari itu, memang takdirmu sudah ditetapkan, kau tidak mendapatkan 1 juta tadi. Ya, jadi gak ada istilahnya bikin kecelik takdir, itu gak ada.
Baik. Cukup jamaah? Baik, ini yang bisa saya sampaikan. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Saya akhiri, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.